Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita bakal seru-seruan karena gue bakal unboxing tidak satu dan juga tidak dua, tapi 4 TWS sekaligus keluarannya Soundpeats. Dan kira-kira dari sekian banyak TWS ini, kira-kira mana ya yang akan menjadi favorit saat ini dan mungkin paling worth it buat dibeli? Let's check them all out. Oke, tapi seperti biasa ya, ini sebelum gue unboxing, disclaimer dulu kalau semua Soundpeats ini emang gue dikirimin sama Soundpeats Indonesia untuk gue coba dan juga ceritain lah experience-nya. Anyway, barang-barangnya sendiri seperti yang lo lihat saat ini, itu ada 4. Yang pertama, itu adalah Soundpeats True Air 2 Plus, ada Soundpeats Sonic, maaf ya, ini ada pantulan lampu. Terus juga ada Soundpeats R3, dan yang terakhir adalah Soundpeats T2. Kita akan mulai unboxingnya dimulai dari True Air 2 Plus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini barangnya. Di bagian depan lo akan bisa langsung lihat kalau dia ini punya packaging yang hitungannya si Soundpeats ini apa ya, bisa dibilang cukup mewah gitu ya. Langsung dihadapkan dengan yang pertama itu ada case-nya. Case-nya seperti ini dengan tampilan yang polos tapi tengah-tengahnya langsung ada logonya. Terus juga langsung ada TWS-nya, bakal kita keluarin dulu sambil gue ceritain lebih lanjut nanti bentuk TWS-nya. Dan di dalamnya lagi itu tentu seperti biasa ada kabel charger dan dia sudah menggunakan USB Type-C. Ada juga literatur seperti user guide dan tidak ketinggalan tentu adalah garansinya. Nah, ini garansinya sendiri berlaku 6 bulan ya. Setidaknya itu yang tertulis di sini. Soundpeats True Air 2 Plus. Dia seperti ini di saat langsung dipasangkan bentukan dalamnya. Oke. Dan kalau misalnya kita coba ngetes secara case-nya, memang ini cukup ringan dan juga bahannya emang plastiki. Tapi untuk si TWS-nya sendiri, ini rasanya bisa dibilang cukup premium ya. Lo bisa ngelihat di sini bentuknya dia seperti ini. Oke kok, hitungannya jatuhnya sebenarnya ya. Kalau fittingnya sendiri, dia jatuhnya seperti ini. Oke, dan di saat gue coba, emang jatuhnya hitungannya ini lumayan nyaman. Fittingnya enak buat dipakai hari-hari. Kualitas suaranya nantilah kita bakal coba. Soundpeats Sonic. Nah, lo bisa ngeliat di sini kalau beberapa kekuatannya pun juga mirip-mirip sama yang ini. Dia udah menggunakan Qualcomm QCC3040 untuk chipnya. Jadi udah punya aptX dan baterainya ini bisa dibilang lebih awet. Dia sudah punya 35 jam untuk playtime-nya. Oke, kita coba buka. Bismillah. Untuk dalamnya sendiri dia seperti ini. Lagi-lagi packagingnya bisa dibilang masih lumayan premium untuk Soundpeats ini. Seperti ini penampakan jelasnya ya. Kalau misalkan bagian atas kurang jelas, masih sama-sama berbahan poli dan juga masih sama-sama enteng gitu ya. Tapi emang kalau kita ngelihat dari bagian dalamnya ini lebih eksklusif ya dibandingkan dengan yang tadi. Dan untuk earbuds-nya sendiri dia seperti ini. Nah, ini lebih berat earbuds-nya. Dan kalau dipasang dia langsung seperti ini. Ada lampu indikator di bagian tengahnya. Konten lain dari kotaknya pun masih sama. Lo masih mendapatkan ear tips tambahan. Lo masih punya kabel charger dan ini masih USB Type-C. Gak ketinggalan ada juga ini, user guide-nya. Oke, kita akan buka Soundpeats yang berikutnya. Ini adalah Soundpeats R3. Bismillah. Oke, bentuknya agak beda sama yang tadi ya. Seperti ini, langsung dihadapi dengan earbuds-nya. Kabel charger aja dalam kotak tambahannya, itu USB Type-C. Dan juga datang dengan user guide. Untuk si R3 ini, ternyata dia masih memiliki satu buah multifunction button. Ada di sini dan juga ada lampu indikator. Modelnya sih berbeda ya. Ini so far yang paling kecil, paling imut. Kalau kita buka, dia seperti ini. Yang ini sudah touch control ya, jadi bukan sistem button lagi. Tapi desainnya memang mirip-mirip sama si True Air 2 Plus ya. Jadi bukan yang menggunakan bukan menggunakan ear tips lagi. Nah, kita akan coba buka yang terakhir. Ini bisa dibilang hero product karena yang paling mahal secara harga. Ini adalah Soundpeats T2. Bismillah ya. Kita akan buka. Dia yang paling mahal karena yang pertama udah punya active noise cancelling, udah full touch control dan play hours-nya 30 jam. Jadi tidak selama si Sonic, tapi hitungannya juga tidak sebentar gitu ya. Oke, kita akan coba buka. Isinya langsung seperti ini.
kita dihadapkan dengan apa namanya case-nya langsung ya. Dia ini datang dengan kabel charger dan juga ear tips. Terus nggak ketinggalan, pun di dalamnya masih ada buku panduan lagi ya. Dan Soundpeats itu saat kita buka, tus. Oke, ini yang paling beda. Secara hinge, gue bisa bilang ini yang terasa paling mahal dibandingkan dengan yang 3 TWS tadi sebelumnya. Dia sudah punya lampu indikator di sini dan juga bentuk apa namanya case-nya seperti ini polos, tidak ada multifunction buttons, dan dia seperti ini full touch control, jadi emang langsung lo bisa ngeliat ya. Kalau gue coba pakai fittingnya, out of the box untuk kuping gue yang agak rewel sudah cukup nyaman lah. Tapi lo mungkin kalau misalnya pengen menyocokkan lagi atau sudah punya ear tips yang biasa lo gunakan, itu juga bisa lo pakai di sini insya Allah ya, kalau modelnya emang masih sama. Oke, setelah kita unboxing ya, gue baru sadar sebenarnya gue tidak membacakan banyak dari spesifikasi masing-masing Soundpeats secara lebih detail. Jadi oke, gue bakal bikin chart perbandingan dari masing-masing Soundpeats, yaitu seperti yang ada saat ini. Untuk masalah koneksi sendiri gitu ya, untuk Soundpeats T2 dia sudah menggunakan Bluetooth 5.1, sementara Air 3 dan juga Sonic dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2. Untuk True Air 2 Plus dia masih menggunakan Bluetooth 5.0. Hanya ada 2 TWS di sini yang sudah memiliki sertifikasi IPX5, yaitu Soundpeats T2 dan juga Soundpeats Sonic. Sementara untuk baterainya sendiri, seperti yang bisa lo lihat saat ini, baterai paling besar itu dimiliki oleh Soundpeats Sonic, baik secara case ataupun juga kapasitas dari masing-masing earbuds-nya. Diikuti oleh Soundpeats T2, True Air 2 Plus, dan juga Air 3. Nggak ketinggalan ada juga specialty specs seperti game mode di Soundpeats R3, Soundpeats True Air 2 Plus, dan juga Soundpeats Sonic. Khusus di Soundpeats Sonic, itu ada low latency saat kita mengaktifkan game mode-nya. Sementara 3 mic ini juga memiliki noise cancellation yang spesial, mungkin memang ada di bagian Soundpeats T2 yang sudah memiliki ANC atau Active Noise Cancelling dan juga Transparency Mode. Dan berdasarkan penggunaan gue secara simple ya, sekilas dengerin beberapa video gitu ya, ternyata yang bassnya paling nendang itu memang tidak lain dan tidak bukan dimiliki oleh si Soundpeats T2. Nggak aneh ya kalau dia memang memiliki tendangan bass yang paling nendang, tapi juga diikuti dengan suara mid dan juga suara high atau treble yang bisa gue bilang ini lumayan balance. Jadi emang dia punya suara yang bisa dibilang ini paling nyaman lah kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Mengingat harganya yang paling mahal, jadi sebenarnya tidak aneh. Yang menarik adalah di saat gue mencoba menggunakan TWS yang lainnya, salah satu TWS yang paling menyenangkan berikutnya gitu ya, selain yang T2, untuk bagian audio baik dari lini bass dan juga clarity di bagian mid dan juga treble itu dimiliki oleh Soundpeats True Air 2 Plus. Entah gimana ceritanya, tapi ternyata ini yang emang bisa dibilang punya suara juga ya sama-sama nyaman. Kelasannya beda sama yang T2, tapi kalau buat gue ini di nomor 2-nya dari 4 buah dari 4 buah TWS yang gue pegang saat ini. Terus posisi 3 itu adalah si Soundpeats Sonic, di mana dia punya suara yang lumayan nendang di bagian mid, bassnya mencoba nonjol tapi tidak senonjol itu. Sementara untuk treble-nya bisa dibilang ya tidak clear dan bukan yang paling punya clarity oke, tapi hitungannya ya sudahlah, it is what it is. Sementara yang membuat gue cukup kaget itu adalah Air 3, dimana dia secara kualitas suara banyak banget nendangnya itu malah di bagian treble, sedikit di mid, dan lebih sedikit lagi di bass. Jadi hitungannya mungkin kalau lo adalah penikmat pendengar audio yang jatuhnya itu banyakan orang ngomongnya, yang ini tidak menjadi masalah karena emang berasa banget di saat gue dengerin naik di bagian treble atau di bagian high, sementara mid dan juga bassnya ya tinggian mid bahkan dibandingin bass. Jadi bassnya bisa dibilang ini lumayan tenggelam. Tapi tentu yang juga menjadi faktor suara ya, kalau tadi gue sempat ngerekam beberapa contoh atau sampel suara, dan di saat gue banding-bandingkan sebenarnya suara si R3 ini yang bisa dibilang punya clarity paling baik dibandingkan TWS-TWS yang lain secara mic-nya. Nah, yang lagi lo dengarkan sekarang ini adalah suara dari mic-nya Soundpeats True Air 2 Plus.
Jadi seperti ini kalau lo pakai teleponan atau mungkin lo koneksiin misalkan ke iPhone terus lo rekam suara lo gitu ya. Gue akan coba baca satu buah kalimat dari boxnya Xiaomi 11T ini untuk nanti lo bandingkan dengan suara dari Soundpeats yang lainnya. Garansi 15 bulan untuk unit perangkat, handset, dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan purna jual, silahkan hubungi salah satu jalur pelanggan Xiaomi berikut. Sementara yang ini adalah suara dari Soundpeats Sonics, lagi-lagi direkam menggunakan voice recordernya iPhone. Jadi dia menangkap suara menggunakan mic yang ada di Soundpeats Sonic ini. Dan lagi-lagi gue akan baca satu buah kalimat yang sama dengan Soundpeats True Air 2 tadi untuk bisa membandingkan suaranya seperti apa. Garansi 15 bulan untuk unit perangkat, handset, dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan purna jual, silakan hubungi salah satu jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut ini. Sementara saat ini yang lagi lo dengarkan adalah suara dari Soundpeats Air 3, dan seperti ini suaranya, lagi-lagi kondisinya masih sama seperti yang tadi, ada AC di belakang gue, dalam satu buah ruangan yang tidak terakustik dengan baik, dan kita akan coba baca kalimat berikutnya. Garansi 15 bulan untuk unit perangkat handset dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan purna jual, silakan hubungi salah satu jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut ini. Nah, kali ini yang gue pakai adalah Soundpeats T2. Dia suaranya seperti ini out of the box. Kalau gue hanya melihat dari waveform yang ada di sini, sepertinya dia yang paling menangkap suara dengan loud enough gitu ya. Tapi nggak tahu sih. Gue hanya berasumsi aja. Kan lo yang mendengar gitu ya. Sementara kalau dibandingkan dengan yang lainnya, di saat gue membaca satu kalimat yang sama dari tadi, itu seperti ini. Garansi 15 bulan untuk unit perangkat handset dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan purna jual, silakan hubungi salah satu jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut ini. Garansi 15 bulan untuk unit perangkat, handset, dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan purna jual, silakan hubungi salah satu jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut ini. Tentu ini menjadi semacam catatan tersendiri gitu ya. Kalau memang dari keempat TWS ini, lo pengen mendapatkan somewhat yang bisa dibilang best of the best gitu ya. Baik secara fitur, terus juga secara kapasitas mic, dan juga audio yang lo dengarkan. Sesimpel gue bisa merekomendasikan sebenarnya Soundpeats T2 karena emang dia bisa dibilang yang paling maksimal untuk itu. Sementara kalau lo memang lebih konsentrasinya pengen lebih enak ngobrol dengan orang, Soundpeats Air 3 ini bisa menjadi salah satu solusi atau mungkin pilihan. Sementara si Soundpeats True Air 2 Plus ini memang punya satu buah keunikan tersendiri ya. Dengan desain yang seperti ini, dia ini cocok buat orang-orang yang bisa dibilang nggak suka dengan masuknya satu buah ear tips ke dalam kuping gitu ya. In-ear dengan modelan earbuds yang seperti ini, gue tahu nggak semua orang suka menggunakannya karena banyak yang suka sakit kupingnya kalau pakai yang seperti ini. Maka solusinya adalah penggunaan si Soundpeats True Air 2 Plus ini. Nah, berikutnya kalau lo emang yang pengen mengedepankan baterai banget untuk masalah TWS, nggak pengen FOMO gitu ya untuk masalah audio, maka bisa jadi si TWS yang satu ini pilihannya. Dia punya kapasitas baterai yang emang paling besar dan juga secara perhitungan waktu harusnya yang paling awet. So, there you go. 4 buah TWS yang gue cukup kaget karena ternyata mereka memang memiliki keunggulannya masing-masing gitu ya. Ada yang konsennya lebih ke all-arounder, best of the best dengan ANC dan segala macamnya. Ada juga yang konsennya lebih ke mic, ada yang konsennya ke baterai, dan juga ada yang konsennya ke kenyamanan kalau lo tidak bisa menggunakan earphone atau TWS yang ada ear tips masuk ke dalam kuping lo. And pretty much that sums up this video for today. Terima kasih untuk Soundpeats yang sudah mensponsori video ini dan juga udah ngirim-ngirimin barang ini. So actually you can't go wrong with this 4. Tinggal pilih mana yang sesuai dengan preferensi lo. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah mana yang akhirnya pengen lo pilih. Silakan tulis kolom komentar. Kita diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.